Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Jumat 22 Oktober 2021 digelar acara pembukaan kegiatan pendidikan kecakapan wirausaha PKW bagi 1.000 orang penenun dengan tema 1.000 tekun tenun Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Rotendao tahun 2021. Mengawali kebersamaan kita pada pagi hari ini, kita nyanyi. Baik, Presiden dan Ketua Rotendao, Agus PKO, Ketua Rotendao, Agus Bupati. Wakil Bupati Rotendao, Stefanus Saek, membuka secara resmi kegiatan pendidikan kecakapan wirausaha, PKW, Tekun Tenun Indonesia Kabupaten Rotendao yang berlangsung di kantor Dekranasda, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Jumat tanggal 22 Oktober tahun 2021. Kegiatan tersebut dengan tema, 1000 Tekun Tenun NTT di Kabupaten Rotendao. Program tersebut kolaborasi antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendristekri, Dewan Kerajinan Nasional, Dekranas, Dekranasda Provinsi NTT dan Dekranasda Kabupaten Rotendao. Dalam sambutannya, Wakil Bupati mewakili Bupati Rotendao menyampaikan, kegiatan pendidikan kecakapan wirausaha, PKW, Tenun merupakan salah satu program pemerintah dalam layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkan sikap mental wirausaha dalam mengelola potensi diri dan lingkungan yang dapat dijadikan bekal untuk berwirausaha demi merintis usaha mandiri yang dibimbingi oleh mitra usaha. Kegiatan ini, lanjutnya, dirancang secara khusus untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan para pegiat IKM agar terus mempertahankan kualitas produk tenun Kabupaten Rotendao sehingga memiliki kualitas yang baik. Wakil Bupati menjelaskan, kebutuhan tenun kita saat ini bukan hanya di pasar lokal akan tetapi sudah menjangkau ke seluruh dunia. Buatlah tenun kita dengan desain yang baik. Bukan mengikuti kemauan kita namun ikuti kemauan pasar. Disitulah kalian membutuhkan pelatihan kewirausahaan. Dikatakannya, pendidikan kecakapan wirausaha yang akan diikuti saat ini, membutuhkan waktu yang sangat panjang. Pendidikan ini tidak semata-mata berpatokan pada teori namun praktek pun akan berjalan. Praktek lebih banyak daripada teori. Untuk itu ikuti kegiatan ini dengan baik agar kalian bisa menjadi tenaga yang terampil dan bisa menjadi wirausaha milenial yang dibanggakan di Kabupaten Rotendao. Wakil Bupati menjelaskan, dengan adanya pendidikan kecakapan kewirausaha memberikan kesempatan kepada seluruh peserta pelatihan untuk mendapatkan fasilitas dan kurikulum pembelajaran premium sehingga bisa semaksimal mungkin memanfaatkannya demi meraih peluang mendirikan rintisan usaha tenun. Kegiatan tersebut berlangsung dari tanggal 22 Oktober sampai tanggal 19 November tahun 2021. Buat ini atau lolot ini dalam bentuk kain sarung atau kain selimut atau pas selendang atau pasmina seperti ini. Tentu kita akan merencanakan itu dan kita harus memberikan gambaran kepada anak-anak peserta didik ini, bagaimana mereka berpikir, apa yang menjadi tujuan mereka membuat kain ini dalam bentuk selimut maupun selendang. Dan setelah itu, kita masuk pada proses ikat. Di dalam proses ikat, juga membutuhkan satu perencanaan, menentukan motif apa yang mau diikat. Apakah motifnya dia bisa atau tidak. Dan pada saat ini, tujuan saya adalah mengajarkan mereka tentang mereka mengikat kembali motif-motif. Ada salah satunya di dalam itu saya sebutkan. Sudah mau hilang, tujuan saya bisa melestarikan kembali motif-motif itu yang mana dipakai oleh nenek moyang kita pada waktu dulu, dan supaya anak-anak mereka bisa melestarikan kembali, saya memberikan tantangan seperti mereka mengikat bahwa mereka adalah pemula, semuanya adalah pemula. Sejauh ini ketika saya mengajarkan mereka bisa menangkap itu, dan setelah dari proses kita di situ ada beberapa tahap.
menentukan. Setelah itu kita masuk pada proses ikat. Di dalam proses ikat juga membutuhkan satu perencanaan, menentukan motif apa yang mau diikat. Apakah motif ini dia bisa atau tidak. Dan pada saat ini tujuan saya adalah memberikan mereka tantangan. Mereka mengikat kembali motif-motif, ada salah satunya di dalam itu saya selipkan motif-motif dulu yang sudah mau hilang. Tujuan saya untuk bisa melestarikan kembali motif-motif itu yang mana dipakai oleh nenek moyang kita pada waktu dulu, dan supaya anak-anak itu mereka bisa melestarikan kembali, saya memberikan tantangan sebagai instruktur untuk mereka mengikat kembali, walaupun mereka adalah pemula, semuanya adalah pemula, tetapi sejauh ini ketika saya mengajarkan mereka bisa menangkap itu. Dan setelah dari proses ikat, di situ ada beberapa tahap menentukan bagian mana yang harus diikat warna merah dan bagian mana yang diikat warna kuning, sehingga kita memberikan tanda tersendiri. Ketika pada saat membuka tali ikatan itu, kita sudah bisa tahu bahwa oh, ini ikatan yang putih, ini ikatan yang untuk memberikan warna merah dan warna kuning. Karena dalam pewarnaan ciri khas Rotendao itu ada merahnya, ada putihnya, dan ada kuning, dan warna dasarnya adalah warna hitam. Seperti itu yang saya ajarkan. Proses pewarnaan itu kita pertama kita masak. Prosesnya melalui masak warna hitam. Setelah itu kita cuci bersih, lalu kita siap untuk membuka tali-tali ikatan yang kita sudah pandai untuk merah dan kuning. Setelah itu kita mencampur obat-obat yang dipakai khusus untuk naftol dan warna merahnya, sehingga selesai pewarnaan merah dan kuning, maka benang-benang itu kita akan cuci bersih dan kita beri canji dan kita jemur di sinar matahari, tujuan supaya dia kering, dia sedikit kaku, sehingga ketika kita membuka benang-benang kelihatan rapi. Dan setelah tahap ini kita masuk pada tahap membuka tali-tali ikatan itu, dan kita membentang benang, membuka kembali sehingga terlihat sekali motif-motif apa yang kita ikat. Dan membuka pun kita harus membentang semua, menyusun kembali motif secara satu persatu sehingga terlihat motif yang kita ikat. Dan setelah itu kita menjepit, menyusun kembali sampai rata, sehingga pada saat tenun motif-motif yang kita ikat seperti ini dia tidak berantakan, tetapi dia terlihat rapi. Contoh seperti ini. Ini kita harus patokan ikatan depannya supaya motif itu tidak berantakan sampai selesainya nanti ketika tenun. Nah, setelah proses jepit, kita membuat satu langkah lagi, yaitu pemilihan benang pada bagian tengah. Tujuannya supaya kita bisa mengangkat, dan disitu pasti ada lubang yang kita masukkan pemidang-pemidang itu dan masukkan benang dalamnya. Dan proses tenun akan berlanjut secara kontinu, dia akan sampai dari awal sampai akhirnya untuk bisa menentukan selesainya satu kain. Jadi menenun dari depan itu ketika jepit selesai itu kita tenun sampai selesai bagian atas dan dia jadi satu kain. Dan setelah selesai kita akan membuat satu anyaman di sini, anyaman kecil, tujuannya supaya ini tidak terlepas dan juga kelihatan bagus, dan jadilah satu kain sarung atau kain selimut ataupun kain pasmina maupun selendang yang biasa orang Rote pakai, baik dipakai oleh kaum perempuan yaitu sarung, dan juga dipakai oleh kaum laki-laki yang selimut. Seperti itu yang ciri khas orang Rote dalam acara adat maupun kematian atau orang kawin.
Jadi untuk kegiatan ini sangat baik karena anak-anak kita saat ini, anak-anak muda itu tidak lagi membuat kain-kain ini dan hanya dibuat oleh orang-orang atau ibu-ibu yang umurnya sudah